nasabah. Nah, perkenalkan saya Hendrianti Natasha Dwi Putri dengan NIM belakang 2018 dan rekan saya Bunga Amelia Fitri dengan NIM belakang 2028. Saya Arafni Catherine Jerry dengan NIM belakang 2053. Saya Majal Fikri dengan NIM belakang 2042. Saya Vanessa Kumala Putri dengan NIM belakang 1026. Saya Nazwa Salsabila dengan NIM belakang 2025. Dan saya Siti Asya Putri dengan NIM belakang 1023. Selamat menyaksikan. Cari-cari baju rapi lagi, lahirkan pesta pernikahan lagi, setelannya itu lagi, kaca bosan bentukan usama lagi, ambil kambing guling salaman foto lalu pulang, inginnya memang tidak peduli apa daya ujungnya alkohol lagi, cari-cari tahu masa hilang postingan gue lagi, jika ada yang harus diingatkan pasti hanyalah diriku, bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta dulu, berhenti mengira hanya aku yang paling pantas untuk mengeluh. Bu, beli. Bu, beli. Kamu kalau mau beli bisa sopan nggak? Ibu rupanya nggak datang-datang, saya tinggikan dong suara saya. Saya dengar ya, cuma saya malas aja karena kamu teriak-teriak. Gak mood. Kamu mau beli apa? Ada sangat nggak, Bu? Cari aja di situ tuh. Gimana, Bu? Dia itu pasti agak matang liatnya. Ya kalau nggak ada, saya nggak akan nanya dong, Bu. Nggak ada sanglitnya? Ya udah, berarti nggak ada. Ya udah, saya mau beli roti aja deh, Bu. Nih, Berapa, Bu? 5.000. Mahal kali, kocak. Nih, Bu. Dan kali nggak akan aku kesini lagi. Udah lah mahal, pelayanan jelek pula, amit-amit. Oke, Mas. Ih, kapan ya aku punya motor kayak gini? Suamiku nggak dikasih uang, usaha tokoku juga nggak berkembang. Andai kan usaha tokoku makin besar, pasti aku bisa beli motor kayak gini. Lihatlah si Bunga, di rumah aja dia bisa punya motor itu. Dari mana ya dia dapat uangnya? Pinjam kali ya motornya. Tapi kalau pinjam kok motornya di rumah dia terus? Apa aku pura-pura tanya aja ya? Tanya aja lah. Sore bunda-bunda, asik banget nih ngobrolnya. Udah pada masak belum? Sore bun, udah dong masaknya. Ini kami lagi nyantai-nyantai aja. Kalau di rumah itu mumet lihat suami sendiri kerjanya rokok aja terus. Udahlah, Bun, diterima aja. Udah jadi suami juga, terima aja buruk-buruknya. Iya bun, tapi kan bunda mah enak, dapat suaminya yang baik. Nih motor baru lagi kan? Iya, Bun, motor baru. Beli di mana? Bagus banget. Enggak lah, Bun, ini cuma buat pemakaian sehari-hari aja. Kemarin saya belinya di toko Melaju Kencang. Di sana bagus-bagus motornya. Kalau Bunda ke sana, pasti nemu motor yang bagus. Oh, di toko itu bun. Iya, di sana kan emang bagus-bagus banget ya. Terus harganya mahal-mahal gitu loh. Saya mah mana mampu beli di toko itu. Ih, Bunda mah jangan sedih gitu. Kalau Bunda belum ada uangnya, coba dipinjam ke Bank Meraki. Di sana bunganya juga kecil. Lah, dia minjam, kocak, beli motornya. Balas banget, ternyata dia cuman mentingin gaya juga. Bu, beli. Bu, Aku kenal dulu ya. oke, Bun. Beli apa kamu? Beli sauri, Bu. 1.000. Tuh kan mahal, kalau bukan karena aku lagi masak gak akan aku belanja di sini. Si B aja beli motor pakai uang pinjaman nggak ada dia malu tuh.
Masa iya aku harus malu juga kalau beli motor pakai uang pinjaman? Tapi aku nggak mau sama kayak dia. Apa aku pinjam uang buat ngembangin usaha tokoku ini aja ya? Nanti aku beli motor pakai keuntungan dari tokokunya aja. Halo, selamat siang Ibu. Selamat datang di Bank Meraki dan bisa saya bantu. Siang juga Pak. Iya, saya mau melakukan pengajuan kredit. Gimana ya? Oh itu Bu, boleh Bu langsung ke customer service kita untuk konsultasi. Boleh saya tunjukkan mejanya? Aku jalan. Bu, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Bank Meraki. Boleh duduk-duduk? Iya, makasih Bu. Nah, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Pagi Bu, saya mau melakukan pengajuan kredit. Itu gimana ya caranya? Baik Ibu, boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Nama saya Nazwa Salsabila, biasa dipanggil Caca. Baik, untuk pengajuan kreditnya, apakah boleh saya tahu untuk keperluan apa? Apakah usaha atau pribadi? Saya ingin mengajukan kredit untuk keperluan usaha. Baik Ibu, boleh saya lihat KTP asli Ibu? Ini Bu. Baik Ibu, saya terima KTP-nya. Baik, setelah saya verifikasi, boleh saya lihat dulu buku rekeningnya Ibu, karena Ibu sudah terdaftar di bank kita. Ini Bu. Baik, saya terima ya Ibu buku rekeningnya. Sebelumnya Ibu mau ngambil jenis kredit apa? Dijelasin dulu nggak Bu, itu jenisnya ada apa aja? Oke. Nah, di Bank Meraki itu ada 3 jenis kredit ya Ibu, kredit usaha mikro, kredit multiguna, dan kredit kepemilikan barang. Boleh dijelasin dulu nggak Bu, itu jenisnya ada apa aja? Rencananya saya mau ngambil untuk kredit pengembangan usaha saya. Baik Ibu, yang pertama itu ada kredit usaha mikro, di mana Ibu bisa menggunakan kredit ini untuk pengembangan usaha Ibu. Yang kedua ada kredit multiguna, di mana Ibu bisa menggunakan kredit ini untuk keperluan usaha dan juga pribadi. Yang terakhir ada kredit kepemilikan barang. Nah, Ibu bisa menggunakan kredit ini untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadi Ibu. Jadi kira-kira Ibu mau mengambil kredit yang mana? Sepertinya saya mau ngambil kredit usaha mikro aja Bu. Saya mau fokus untuk mengembangkan usaha saya. Untuk pengajuan, Ibu bisa menyiapkan beberapa dokumen seperti KTP, NPWP, slip gaji, laporan keuangan, dan rekening 3 bulan terakhir. Apakah Ibu sudah membawanya hari ini? Boleh Bu. Kebetulan saya juga sedang mempersiapkan berkas-berkas yang akan diperlukan. Baik, saya terima ya Ibu dokumen-dokumennya. Nah, sebelum kita masuk ke proses pengajuan, apakah bisa saya tanya Ibu beberapa pertanyaan? Bersedia. Nah, pertanyaan pertama, berapa jumlah pinjaman yang Ibu inginkan? Rencananya saya mau mengajukan kredit itu sekitar 80 juta. Berapa lama angsurannya Ibu? Sekitar 5 tahunan Bu. Baik, berapa penghasilan rutin Ibu? Sebulan itu sekitaran 5 juta. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Ibu boleh mengisi formulir ini untuk pengajuan kredit kita. Kalau ada yang tidak dipahami, mungkin boleh ditanyakan kepada saya ya. Baik Ibu, formulirnya sudah kami terima ya Ibu. Untuk proses pengajuan kreditnya mungkin akan dilanjutkan oleh tim analisis kredit kami selama waktu 5-10 hari. Nah, mungkin Ibu selanjutnya akan dihubungi oleh tim analisis kredit. Tapi jika Ibu ada kendala mungkin bisa menghubungi saya. Nah, semoga kredit Ibu berjalan lancar. Terima kasih ya Ibu telah melakukan pengajuan kredit di bank kami. Baik, terima kasih Bu. Kak, ini ada berkas pengajuan kredit dari nasabah untuk kredit kita. Oh iya, terima kasih. Iya. Il y a tant de pensées
akuntingnya Bank Meraki. Terkait pengajuan kredit yang Ibu lakukan, kami ingin melaksanakan wawancara. Apakah Ibu bersedia untuk datang ke kantor pada jam 10 pagi besok? Baik, saya akan datang. Silahkan duduk. Selamat pagi Bu, benar dengan Ibu Najwa? Pagi juga, Bu. Jadi Ibu Najwa kan ingin pengajuan kredit nih, jadi kami mau wawancara Ibu ya. Jadi jenis usaha apa yang mau Ibu jalankan? Toko keperluan rumah tangga kecil-kecilan, Bu. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha tersebut? Kebetulan usaha ini sudah saya jalankan selama 10 tahun, Bu. Di mana lokasi usahanya Ibu? Lokasi usaha saya berada di Andalas, Bu. Oh begitu. Terus untuk pendapatan kotor per bulan dan laba bersih usaha Ibu itu berapa ya? Kebetulan untuk pendapatan usaha saya tuh sebulannya sekitar 5 jutaan, Ibu. Untuk pendapatan bersihnya sekitar 3 jutaan. Terus untuk pengeluaran Ibu setiap bulannya itu ada berapa? Kayak seperti makanan, cicilan listrik, sekolah anak dan lain-lainnya? Kebetulan untuk keperluan sehari-hari di rumah tuh pengeluaran saya tuh sekitaran 1 juta per bulannya, Ibu. Sebelumnya Ibu punya cicilan di tempat lain atau di bank lain? Tidak ada, Bu. Jadi rencananya pengajuan kredit ini untuk digunakan untuk apa ya? Jadi kredit ini saya gunakan untuk pengembangan usaha saya, Bu. Untuk jumlah pinjaman yang Ibu ajukan itu berapa ya? Sekitaran 80 jutaan, Ibu. Untuk membayar cicilan setiap bulannya itu dari rencana Ibu bagaimana? Dari pertambahan omset dan laba bersih, Bu. Apakah Ibu sebelumnya bersedia untuk memberikan jaminan kepada kami? Bersedia. Bentuk jaminan seperti apa yang akan Ibu siapkan? Jaminan yang saya sediakan itu berupa sertifikat tanah toko ini, Bu. Jaminan yang Ibu berikan ini atas nama Ibu sendiri atau pihak lain kah? Atas nama saya sendiri, Bu. Untuk usaha Ibu saat ini nih kondisinya bagaimana? Apakah terdampak pada persaingan ekonomi? Ada, Bu, karena kurangnya ketersediaan barang yang akan dijual ya. Jadi adanya penurunan omset. Jadi Ibu ada rencana untuk pengembangan usaha ke depan nih? Ada rencananya saya mau mengajukan kredit ini untuk melakukan penambahan barang untuk usaha saya, Bu. Baik Bu, terima kasih udah bisa diwawancara ya Bu. Terus kredit Ibu akan kami proses. Sebelumnya nanti Ibu akan kami hubungi secepatnya. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi. Terima kasih kembali ya, Bu. I don't gotta be the one now. I just wanna be one now. You're yours tonight. You don't wanna be right now. I don't gotta be the one now. I just wanna be one now. You're yours tonight. Selamat siang ibu-ibu. Izin ya. Kenalin Bu, saya Arakni dari AO-nya Bank Meraki nih. Saya mau nanya-nanya tentang Ibu Caca, bisa nggak Bu? Iya Ibu, boleh. Kalau boleh tahu nih Bu, ini benar rumahnya Bu Caca? Iya, ini beneran rumah Ibu Caca. Udah berapa lama ya Bu Caca tinggal di sini? Kalau berapa lamanya sih kami kurang tahu juga ya Bu. Sebenarnya sih kami di sini udah dari kecil. Kayaknya udah 30 tahunan ya Bu. Untuk rumahnya nih milik sendiri, nyewa atau numpang ya Bu? Kalau setahu kami sih ini rumah sendiri ya Ibu, karena dia rumah orang tuanya dulu, kayak peninggalan orang tuanya gitu. Oh gitu. Jadi kalau menurut pandangan ibu-ibu nih, ekonominya Bu Caca ini gimana ya? Kalau kondisi ekonomi sih kurang tahu juga ya Bu. Saya juga orang luar kebetulan, jadi nggak tahu banget deh kondisi ekonominya gimana. Iya, karena Bu Cacanya juga jarang nimbrung ya Bu barang kami, jadi kami kurang tahu. Oh gitu, betul juga sih. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Bu, kok ada orang bank sih yang datang ke sini? Udahlah Bu, nggak usah nerka-nerka gitu, ntar datanya fitnah. Iya sih, mending jangan sih Bu. Nih
Permisi Bu, Ibu mau belanja ke Bu Najwa ya? Iya. Boleh nggak Bu saya nanya-nanya tentang Bu Najwa? Kebetulan saya AO dari Bank Meraki nih, saya mau nanya tentang Bu Najwa. Boleh, silakan. Menurut Ibu, dia baik nggak sih di lingkungannya? Duh, dia kan nyutek banget, tapi nggak mungkin lah aku ngejelekin dia. Setahu saya sih saya kurang tahu ya Mbak ya, cara menilai karakter orang gimana. Gitu. Terus kalau lihat dari pandangan Ibu, dia pernah terlibat konflik atau terlilit hutang gitu Bu? Setahu saya sih nggak ada ya Mbak ya. Oh, ya juga sih betul. Terus dia bisa dapat dipercaya nggak gitu Bu orangnya? Sejauh ini saya percaya aja sama Najwa itu. Oh gitu. Ya makasih ya Bu atas waktunya. Iya Mbak. Permisi Bu, boleh masuk? Ya, silakan. Ini Bu ingin minta persetujuan kredit. Jadi gini Bu, saya ingin menyampaikan analisis kredit nasabah Bu. Ya, silakan. Jadi nasabah kita ini bernama Najwa Salsabila dengan usianya 30 tahun, berstatus menikah dan berdomisili tetap di Andalas Bu. Dia ingin mengajukan kredit 80 juta dengan jangka waktu 5 tahun dengan bunganya 5% per tahun. Nah, yang digunakan untuk menambah modal usaha toko kelontong yang telah berjalan selama 10 tahun nih Bu. Lalu untuk lokasi usaha dia tuh terdapat di rumahnya sendiri di Andalas tersebut, di pinggir jalan utama nih Bu. Dari hasil survei yang telah kami jalani kemarin, usaha berjalan aktif dan cukup stabil. Omset bulanannya tuh sekitar 5 juta dengan laba bersih sekitar 3 juta per bulan. Biaya keluarganya yaitu 1 juta dan biaya operasional sekitar 1 juta per bulan. Jadi sisa net cash flow sekitar 1 juta per bulan itu cukup untuk menutupi estimasi angsuran kredit kurang lebih 1,5 juta per bulan apabila menggunakan skema bunga flat nih Bu. Namun menurut saya Bu, nasabah ini memiliki potensi kenaikan omset setelah tambahan modal, dan juga menyatakan kesanggupan untuk menambah penghasilannya. Yang jaminan yang diberikan nasabah ini sertifikat rumah, dan itu pun atas nama dia sendiri dengan toko seluas 120 meter persegi atas nama sendiri dengan estimasi nilai pasarnya sekitar 100 jutaan. Terus juga dengan lokasi yang strategis, akses jalan yang bagus dan tidak dalam sengketa. Berdasarkan penilaian karakter, nasabah ini dikenal baik di lingkungan, tidak memiliki riwayat kredit bermasalah dan tidak tercatat dalam daftar hitam SLIK. Dengan pertimbangan dan kemampuan bayar, usaha aktif dan jaminan memadai, menurut saya merekomendasikan agar pengajuan ini dapat disetujui sesuai permohonan dengan tetap memperhatikan prosedur administrasi dan legalitas dokumen. Jadi mungkin dari Ibu ada tanggapannya gimana? Apakah ada kredit bermasalah sebelumnya? Untuk kredit bermasalah nasabah kita tidak ada Ibu. Bagaimana jika pendapatan nasabah menurun? Jadi nasabah kita ini juga mempunyai suami yang PNS Bu, jadi bisa lah untuk membantu perekonomiannya juga. Selain itu, anggunan yang dimiliki nasabah bisa untuk mengembalikan pinjaman. Apakah anggaran cukup menutup risiko? Menurut saya sih cukup Bu. Baik, kreditnya saya setuju ya. Selamat siang Ibu Caca, kami informasikan bahwa pengajuan kredit sebesar 80 juta telah disetujui. Kami mengundang Ibu ke kantor pada hari Rabu untuk proses penandatanganan. Apakah Ibu bisa? Siang Mbak, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Lalu apa langkah selanjutnya ya? Kami mengundang Ibu ke kantor untuk proses penandatanganan akad kredit. Mohon hadir besok pada pukul 10 pagi membawa KTP asli, KK, dan dokumen agunan. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Baik Ibu. Selamat pagi, silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih.
Saya jelaskan sedikit ya Bu, isi perjanjian kredit Ibu ini. Ibu menerima dana sebesar 80 juta dengan tenor 5 tahun, bunga flatnya itu 5% per tahunnya. Jadi angsuran per bulan itu sekitar 1,5 juta rupiah. Agunan berupa surat tanah toko akan kami ikat secara hukum. Jatuh tempo pertama angsuran adalah bulan depan. Baik Bu, saya mengerti. Mungkin Ibu bisa baca dan tanda tangani dari dokumen ini. Itu terdapat perjanjian kredit, surat kuasa penjualan, surat pernyataan nasabah, jadwal angsuran, terus ada form asuransi ya Bu. Baik Bu, jadi pencairan kredit Ibu sudah disetujui. Silakan Ibu datang ke teller dengan membawa KTP dan surat pencairan ini ya. Selamat pagi Ibu, boleh saya lihat surat pencairan dan KTP-nya? Bu, selamat pagi. Ini dokumen yang ini. Baik, terima kasih Ibu. Saya cek sebentar ya. Untuk dana 80 jutanya ini mau kami transfer ke rekening Ibu atau Ibu mau terimanya secara cash? Untuk dananya tolong transfer ke rekening saya saja ya Bu. Baik Ibu, ini sudah selesai ya transaksinya. Mungkin untuk bukti pencairannya Ibu boleh tanda tangan di sini. Terima kasih Bu. Udah motor baru aja. Selamat pagi, dengan Ibu Najwa Salsabila. Saya Hendrianti Natasha Dwi Putri dari Bank Meraki. Kami ingin mengingatkan bahwa angsuran kredit Anda yang jatuh tempo pada tanggal 31 Juni 2028 belum kami terima hingga hari ini. Apakah Ibu mengalami kendala? Kami siap membantu jika ada kesulitan atau butuh penyesuaian pembayaran. Mohon segera melakukan pembayaran agar tidak terkena denda keterlambatan. Terima kasih Ibu. Baik, akan segera saya bayarkan. Baik Ibu, kami catat. Mohon pastikan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 1 bulan Juni 2028 agar tidak terkena denda keterlambatan. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang Ibu, mengingatkan kembali pembayaran kredit Ibu masih tertunggak. Kami sudah mengirimkan surat peringatan pertama atau SP1 ke alamat Ibu. Mohon segera dilakukan pembayaran sebelum proses lanjut ya Bu. Iya Mbak, saya terima suratnya. Jujur, masih agak berat bulan ini. Ada pengeluaran mendadak, tapi saya usahakan minggu ini ya. Terima kasih atas keterbukaannya Ibu. Bila Ibu butuh penjadwalan ulang atau keringanan, kami bisa bantu ajukan ke bagian kredit. Silakan datang ke kantor cabang. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu. Kami informasikan bahwa surat peringatan kedua atau SP2 telah dikirim. Karena belum ada pembayaran hingga hari ini, kami ingin membantu menyesuaikan dengan baik. Apakah Ibu bisa hadir ke kantor untuk diskusi soal kredit? Saya paham Mbak, tapi saya memang benar-benar lagi berat. Kalau bisa ada penundaan sebulan, saya bisa bayar semuanya bulan depan. Baik Ibu, kami akan bantu ajukan permohonan rekonstruksi. Mohon segera bawa KTP dan dokumen pendukung ke kantor. Kami tunggu kehadiran Ibu minggu ini ya. Assalamualaikum Bu, permisi. Permisi. Assalamualaikum, permisi. Permisi Bu, assalamualaikum. Permisi. Ibu. Bu, balik. Ada orangnya mbak? Tadi ada saya beli garam. Oh soalnya dari tadi kami panggil-panggil nggak ada orangnya mbak. Bu, beli. Bu. Duh, kenapa sih dia datang di saat ada orang bank? Kacau banget. Dia apa? Beli kopi Bu.
apa ya? Pernah lihat? Assalamualaikum Bu, kami dari Bank Matahari Bu. Kami ingin membicarakan soal kredit Ibu. Boleh kami masuk sebentar? Waalaikumsalam. Iya Bu, boleh. Silakan masuk. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Terima kasih. Begini Ibu, kami dari tim penanganan kredit bermasalah, berdasarkan catatan kami, Ibu sudah berturut-turut 6 bulan tidak melakukan pembayaran. Dan sampai hari ini Ibu tidak melakukan pembayaran dan konfirmasi resmi dari Ibu. Kami juga sangat memahami kondisi ibu yang saat ini mengalami kesusahan sepertinya. Tapi kami juga terikat SOP Bu, yang dimana ibu saat ini sudah berada di Kolek 5 alias macet. Jadi kami ingin tahu Bu, apa yang sebenarnya terjadi. Saya akui, saya memang salah Bu. Semenjak lebaran kemarin, omset toko saya turun. Modalnya terpakai untuk biaya operasional. Saya juga bingung Bu, kenapa usaha toko saya belum berkembang. Bu, kami paham. Dan kami perlu sampaikan kepada Ibu bahwa kalau Ibu tidak menyelesaikan dalam minggu ini, kami terpaksa eksekusi jaminan Ibu berupa sertifikat toko Ibu. Dan kami akan wajib laporkan ke SDIK OJK dan akan mempengaruhi nama Ibu di semua bank. Tapi sebelum itu Bu, kami bisa memberikan solusi. Bank kami membuka peluang untuk bisa merestrukturisasi ulang kredit ibu, asalkan ada itikat baik Bu. Jadi kami bisa bantu ibu untuk menghitung ulang tenor, bunga, hingga angsuran pokok sementara ibu. Tapi Bu, proses ini harus dilakukan dengan ibu harus datang ke kantor Bu dalam 2 hari ke depan. Saya mohon, jangan langsung lelang Bu. Toko saya satu-satunya. Saya janji akan melunasinya sebagian dalam minggu depan. Dan saya akan membahas restrukturisasinya Bu, dan membawa dokumen yang Ibu minta. Baik Bu, kalau gitu kami akan tunggu kehadiran ibu pada hari Kamis pukul 10 ya Bu di kantor. Ibu juga harus membawa KTP, bukti penghasilan terbaru, sama permohonan kredit ibu. Saya harap ibu bisa datang ke kantor Bu. Ya, kami catat komitmen Ibu ya. Dan saya ingatkan lagi kepada Ibu, jika Ibu tidak hadir dalam angsuran Ibu yang berturut-turut 6 bulan, setidaknya Ibu bayar setengah, maka proses hukum dan lelang tidak bisa kami tunda lagi. Saya mengerti Bu. Saya akan mengusahakannya semaksimal mungkin. Baik Bu, kalau gitu kami tunggu kehadiran ibu hari Kamis pada pukul 10 ya Bu di kantor. Dan ibu juga harus membawa KTP, lalu ada bukti penghasilan terbaru sama permohonan kredit ibu. Nanti kami akan bantu ibu untuk mengajukannya kepada resiko kredit. Baik Bu, kami akan catat pernyataan Ibu sebagai komitmen kami, dan saya wajibkan kepada Ibu harus hadir dan datang untuk membayar sebagian tunggakan. Kalau tidak, proses hukum dan lelang tidak bisa kami tunda lagi Bu. Terima kasih sudah datang baik-baik Ibu. Saya janji akan hadir di hari Kamis minggu depan. Baik Bu, kalau gitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap permasalahan kita ini bisa selesai dengan secara damai dan tidak menggunakan jalur hukum ya Bu. Baik Bu, kami pamit dulu. Semoga urusan ini bisa segera selesai ya Bu. Terima kasih Bu, kami pamit. Ibu-ibu, jadi kami dari survei lapangan Bang Merapi ini Bu, kami meninggal tentang Ibu Najwa kan. Jadi kami ingin menjalani evaluasi tentang peminjaman dia. Bisa nggak Bu Ibu diwawancarai? Bisa sih Bu, kebetulan kami tahu sedikit-sedikit soal dia. Menurut Ibu, apakah usaha beliau itu masih aktif seperti sebelumnya Bu? Kalau usaha sih kayaknya masih aktif ya Bu, ini nggak tahu juga. Soalnya kemarin saya lihat baru beli motor. Kalau gitu terima kasih atas informasinya ya Bu. Kami izin pamit dulu juga. Selamat siang. Sama Ibu. Aduh, aku harus gimana? Aku nggak punya uangnya. Kenapa Dek? Ada apa? Kenapa Dek? Coba cerita ke Mas. Ya begini Mas,
Maaf, aku nggak cerita sebelumnya. Sebenarnya aku minjam uang ke bank. Terus uangnya aku pakai buat beli motor baru karena aku butuh. Terus sekarang tunggakannya macet. Astagfirullah, Dek. Dek, Mas kecewa. Kenapa hal kayak gini nggak cerita ke Mas? Tapi Mas juga nggak sanggup lihat adik kayak gini. Mari kita benahi bareng-bareng ya, Dek. Tapi janji lain kali kalau ada apa cerita ke Mas ya, Dek. Iya Mas, maaf. Tapi gimana cara kita benahinya? Dek, kita pinjam dulu di kantor Mas ya. Kita potong gaji dulu. Terus juga duitnya buat ngembangin toko kamu, Dek. Nah, terus juga buat nutupin biaya hidup yang kurang. Mas, makasih. Dan maaf, aku nggak akan ngulangi lagi. Iya, Dek. Selamat siang Ibu, kami dari tim kredit bermasalah nih. Terima kasih ya Bu sudah datang di kantor kami hari ini. Jadi kami ingin membicarakan nih kelanjutan peminjaman bank Ibu yang sudah menunggak 6 bulan terakhir ini. Iya Bu, maaf ya. Saya agak terlambat bayarnya. Akhir ini usaha saya lagi turun-turunnya Bu. Kami paham kondisi tersebut, namun sebelum kami bahas restrukturisasi, kami perlu konfirmasi satu hal penting dulu. Jadi gini Bu, berdasarkan hasil survei yang kami datangi kemarin, kami mendapatkan informasi bahwa sebagian dana kredit yang Ibu ajukan untuk modal usaha justru digunakan untuk membeli sepeda motor. Mohon diklarifikasi ya Bu, maksudnya gimana? Iya, itu memang saya bukai sebagian Bu. Tapi motor itu buat keperluan usaha saya untuk pengantaran barang kepada pelanggan. Kalau nggak ada motor, saya nggak bisa menjalankan usaha saya Bu. Mengerti Bu, namun dalam perjanjian dana peminjaman ini kan difokuskan untuk pengadaan stok dan operasional usaha Ibu, bukan untuk pembelian aset tanpa pemberitahuan. Penggunaan ini seharusnya disampaikan sejak awal Bu. Saya tidak tahu Bu kalau itu harus dilaporkan terlebih dahulu. Tapi memang motor itu saya pergunakan untuk usaha saya Bu. Karena ada niat baik dan fungsinya masih mendukung usaha, kami mempertimbangkan untuk melanjutkan proses rekonstruksinya. Kami akan tawarkan nih kepada Ibu ada 2 opsi. Pertama, perpanjangan tenor selama 6 bulan sehingga cicilan per bulan lebih ringan. Yang kedua itu ada penundaan angsuran pokok selama 2 bulan ke depan, lalu angsuran kembali normal. Jadi Bu, Kalau boleh, saya pilih yang perpanjangan tenor saja Bu, supaya cicilan lebih ringan. Saya bisa tetap bayar meskipun pemasukan saya kecil Bu. Karena ada niat baik dan fungsinya masih mendukung usaha, kami mempertimbangkan untuk melanjutkan proses rekonstruksinya. kami akan tawarkan nih kepada Ibu ada 2 opsi. Pertama, perpanjangan tenor selama 6 bulan sehingga cicilan per bulan lebih ringan. Yang kedua itu ada penundaan angsuran pokok selama 2 bulan ke depan, lalu angsuran kembali normal. Baik Bu. Bu, kami lihat-lihat selama 4 bulan terakhir ini usaha Ibu sangat baik ya perkembangannya. Kami sangat mengapresiasi sih komitmen Ibu terhadap kami. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah usaha saya sudah mulai naik lagi. Pelanggan sudah rutin berbelanja dan distribusi barang saya pun sudah lancar. Dengan sisa angsuran tinggal 3 bulan, apakah Ibu berencana melunasi sekaligus atau tetap mencicil seperti biasa? Sepertinya untuk tunggakan saya mau lunasi semuanya aja Bu, supaya tenang dan tidak ada pikiran lagi. Iya Bu. Ya. Ini ada nasabah yang baru menyelesaikan restrukturisasinya, jadi bisa tolong dicek sama penutup rekening ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya validasi dulu ya Bu untuk riwayat pembayaran, kontrak restrukturisasinya dan saldo akhir Ibu. Oke, sudah saya cek Ibu untuk saldo akhirnya berjumlah Rp3.250.000. Silakan Ibu ke teller untuk melakukan pelunasan. Oke, makasih ya Ibu. Selamat siang Ibu, ini total pelunasan kredit Ibu sebesar 3.250.000, betul Ibu?
betul Bu, untuk pembayarannya saya bayar secara tunai ya Bu. Baik Ibu, ini sudah saya cek ya dan ini sudah selesai. Ini surat peresmian lunas dari banknya, kredit Ibu sudah ditutup dan tidak ada tunggakan lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah menonton video kami. Kalau ada kekurangan tolong dimaafkan. Sampai berjumpa di next video. Bye bye. Oh.